Hai teman-teman, apa kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya, dimudahkan selalu rezekinya oleh Tuhan, dan dapat terus berkarya melalui kemampuan ataupun talenta yang teman-teman miliki masing-masing ya. Kalaupun Anda saat ini di antara teman-teman yang sedang sakit, saya mendoakan kepada teman-teman semua supaya dapat kembali sehat dan dapat kembali lagi melakukan semua aktivitasnya dengan tanpa ada halangan lagi teman-teman ya. Selamat datang di Mars TV. Perkenalkan, saya Martin. Di dalam channel ini, saya akan meriak segala sesuatunya yang berhubungan ataupun yang berkaitan dengan Indonesia. Untuk video reaction kita kali ini, saya akan meriak fakta-fakta yang membanggakan dari pertempuran 10 November di Surabaya, teman-teman. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan menyaksikan channel ini, mohon kesediaan teman-teman untuk dapat mendukung atau mensupport channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi yang mungkin baru bagi teman-teman dengan cara mengklik tombol subscribe ya teman-teman, dan nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, supaya nantinya teman-teman akan mendapatkan video-video reaction baru dari channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman. Baik teman-teman, kita mulai fakta-fakta membanggakan dari pertempuran 10 November di Surabaya. Hai Toppers, kembali lagi di channel kita ya. Bukan tanpa alasan kenapa pemerintah menetapkan Hari Pahlawan tepat pada tanggal 10 November Toppers. Ya, hal ini tak lain dikarenakan pada tanggal tersebut pernah terjadi salah satu pertempuran paling dramatis dan heroik dalam sejarah bangsa kita. Kondisi yang dipenuhi dengan keterbatasan dan kemustahilan malah menjadikan semangat para pejuang untuk menghadapi kekejaman Belanda dan juga sekutu yang mencoba menguasai Indonesia kembali. Total War atau perang habis-habisan masyarakat Surabaya itu memang membawa kekaguman tersendiri. Tak hanya terkait dengan Bung Tomo saja dan juga pekikan tokoh yang paling takdirnya, terkenal. ataupun kisah perobekan bendera di Hotel Yamato, namun juga sederet Perobekan prestasi bendera serta di Hotel kejadian Yamato luar ya biasa teman-teman. lainnya yang terjadi pada pertempuran ini. Selain aksi-aksi tersebut, dalam perang 10 November terdapat banyak kejadian lain yang juga tak kalah bikin merinding dan membakar semangat nasionalisme. Lalu, kejadian apa saja yang dimaksud? Yuk, simak ulasannya berikut ini. Sebentar teman-teman, sebelum kita mulai lanjutkan videonya, bagi teman-teman, sebagai bentuk dukungan teman-teman juga untuk channel Mars TV ini teman-teman, saya mengajak teman-teman juga untuk dapat mensubscribe teman-teman ke setiap video-video yang saya reaction teman-teman. Untuk kali ini, saya meriak fakta-fakta membanggakan dari pertempuran 10 November di Surabaya teman-teman oleh Top Info teman-teman. Teman-teman bisa lihat atau bisa mengunjungi channel Top Info teman-teman, karena di channel tersebut banyak informasi-informasi yang menarik teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan video reactionnya. Ketika arek-arek Surabaya berhasil Fakta membuat pertama, pasukan ketika elit arek-arek Inggris Surabaya berhasil bikin pasukan Inggris 49th meratap. Brigade 5th Division adalah salah satu pasukan yang dibawa Inggris ke Surabaya pada pertempuran 10 November. Pasukan ini bukanlah yang biasa, melainkan level elit dengan kemampuan yang mematikan. Pasukan Sejarah elit. mencatat brigade inilah yang membuat Pasukan Inggris elit Inggris, unggul teman-teman, pada ya. banyak pertempuran. Namun, anehnya, pasukan elit ini malah tak berdaya di Surabaya. Yes, Tak Toppers, berdaya terdapat sebuah kisah di yang Surabaya. mengungkapkan bahwa 49th Brigade ini hampir benar-benar takluk oleh arek-arek Surabaya. Padahal dari banyak segi, pasukan elit ini menang telak, baik dari kemampuan maupun dari segi persenjataan. Namun aksi-aksi hebat dan nekat pejuang kita membuat mereka tak mampu bertahan. Diceritakan bahwa para anggota brigade ini meraung-raung meminta bantuan kepada pusat Meraung-raung. yang berada di Jakarta agar serangan Minta terhadap bantuan mereka ke dihentikan. pusat ternyata teman-teman.
Inggris ternyata kehilangan 2 orang Fakta jenderal. kedua, Inggris ternyata Seperti yang telah kehilangan banyak 2 jenderal. diketahui, dalam peperangan 10 November, para pejuang Surabaya berhasil menewaskan salah satu jenderal besar Inggris yang bernama Albertine Walter Southern Malaby. Ini Jenderal merupakan Malaby. prestasi besar yang membuat wajah Yang Inggris pertama. seperti diludahi toppers. Ya, kehilangan jenderal dalam sebuah peperangan merupakan hal yang sangat memalukan. Selama Ya, benar. ini yang kita Kehilangan tahu jenderal hanya di Malaby, peperangan itu jenderal sangat Inggris memalukan, yang tewas. teman-teman. Namun ternyata terdapat satu lagi petinggi militer negara tersebut Oke. yang juga tewas dalam peperangan ini. Ia adalah Robert Guy Lauder Simmons. Kematian Kedua dua jenderal Jenderal besar itu Simmons. menjadi bukti tidak terbantahkan terkait kehebatan arek-arek Surabaya. Ketika semua berjuang, tiada yang peduli perbedaan. Fakta ketiga, ketika semua orang Berbagai berjuang, isu terkait tak peduli ras perbedaan. dan agama belakangan ini seolah memecah bangsa ya toppers. Ya, lihat sendiri kan, masyarakat seolah terbagi dalam beberapa kubu untuk kemudian saling berdebat dengan argumen mereka masing-masing. Benar, Kita teman-teman. harusnya malu dengan arek-arek Surabaya Kita karena jangan ketika pertempuran sampai 10 November terpecah belah, terjadi, teman-teman. semuanya bersatu dan tidak peduli, meski tentu saja terdapat banyak perbedaan. Dalam Kita peperangan harus ini bersatu, segenap teman-teman, warga ikut ambil bagian, untuk mulai dari santri, mem- warga Tionghoa, hingga seluruh untuk lapisan dapat masyarakat. memajukan negara Ada ini yang terlebih berteriak takbir, sementara yang lain terlebihnya memanjatkan doa kepada bisa Yesus atau membanggakan Sang negara Buddha, kita di mana hal semacam ini ke merupakan mata dunia, pemahaman yang teman-teman. biasa Karena kala Indonesia itu. memang terkenal Tidak ada yang ramah aneh, tamahnya, karena teman. semuanya berjuang dengan tujuan yang sama. Butuh usaha Fakta keras bagi keempat. sekutu untuk menguasai Surabaya. Butuh usaha mati-matian bagi sekutu untuk Sebagai pemenang menguasai dalam Perang Dunia Surabaya. Kedua merupakan hal remeh rasanya untuk dapat menguasai sebuah kota kecil seperti Surabaya. Tinggal turunkan sejumlah kecil pasukan saja, semestinya dapat dipastikan sudah beres. Tapi lain halnya kalau kota yang dimaksud adalah Surabaya. Ya, butuh lebih dari usaha untuk bisa menaklukkan kota ini. Percaya Luar atau biasa, tidak, teman-teman. bagi sekutu yang hebat dan Saat jemawa itu, mereka memerlukan waktu 3 minggu butuh untuk bisa menguasai waktu 3 Surabaya. minggu Ini adalah waktu yang untuk terlalu pasukan lama bagi Inggris sebuah pasukan bisa sehebat menduduki Bahkan untuk dapat menaklukkan kota Surabaya, teman-teman. terlebih dulu Luar biasa pasukan sekutu harus kehilangan 2 semangat jenderal perjuangan dan juga pahlawan-pahlawan pasukan kita elit dulu, mereka teman-teman. yang menangis ketakutan. Dari deretan fakta ini, mungkin sudah bisa kita bayangkan kejadian di tanggal 10 November 1945 itu ya, Iya. Toppers. Di satu sisi, suasana sedemikian mencekam karena begitu dekat dengan maut, namun di sisi yang lain malah membawa kebanggaan tersendiri. Ya Toppers, berjuang demi bangsa dengan tanpa memandang Siap. perbedaan yang ada Berjuang dan demi sanggup bangsa. membuat musuh terkaget-kaget, sangat membanggakan dan menyenangkan bagi para pejuang kita. Itu tadi teman-teman, fakta-fakta yang membanggakan dari pertempuran 10 November di Surabaya. Adakah informasi yang disebutkan tadi merupakan suatu informasi yang baru juga bagi teman-teman? Jika ini merupakan suatu informasi baru yang bagi teman-teman, dan teman-teman rasa ini menarik, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman. Saya menghimbau kepada teman-teman semua, kita sebagai generasi penerus bangsa, sebagai anak-anak muda bangsa Indonesia, marilah teman-teman kita jaga persatuan dan kesatuan negara kita, teman-teman. Jangan mudah kita terhasut oleh isu-isu golongan atau yang mendiskreditkan satu agama atau apapun itu, teman, sehingga dapat memecah belah kerukunan kita sebagai saudara setanah air, teman-teman. Sekian video reaction kita kali ini, teman-teman. Kita berjumpa kembali di video-video reaction berikutnya. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, teman-teman. No rasis, no intoleran. Bye.